Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah toksikologi, Ibu apoteker Mira Febrina, Magister Sains, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan presentasi yang berjudul uji toksisitas. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman kelompok saya. Yang pertama itu Anissa Mardutilah Dalimunte, Muhammad Fairuz Zakwan, Melkia Hairani, Nabila Dwinanda Putri, Siti Nur Rahmania, Tasbita Ramadania, dan Zahwa Nabila. Baik. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi pertama yaitu uji toksisitas dermal akut. Uji toksisitas akut dermal adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemaparan suatu sediaan uji dalam sekali pemberian melalui rute dermal. Prinsip uji toksisitas akut dermal adalah beberapa kelompok hewan uji menggunakan satu jenis kelamin dipapar dengan sediaan uji dengan dosis tertentu. Dosis awal dipilih berdasarkan hasil uji pendahuluan. Selanjutnya, dipilih dosis yang memberikan gejala toksisitas tetapi yang tidak menyebabkan gejala toksik berat atau kematian. Selanjutnya, yaitu tujuan dari toksisitas akut dermal adalah untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, memperoleh informasi bahaya setelah pemaparan suatu zat melalui kulit secara akut, dan untuk memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk menetapkan tingkat dosis dan merancang uji toksisitas selanjutnya, serta untuk menetapkan nilai LD50, lethal dose 50, suatu zat. Penentuan penggolongan zat, menetapkan informasi pada label dan informasi absorpsi pada kulit. Selanjutnya yaitu prosedur dari uji toksisitas akut dermal, yaitu yang pertama, hewan uji diaklimatisasi di ruangan percobaan selama 5-7 hari. Kemudian, hewan dikelompokkan secara acak sedemikian rupa sehingga penyebaran berat badan merata dengan variasi berat badan tidak lebih dari 20% rata-rata berat badan. Hewan ditempatkan pada kandang individual, satu kandang untuk satu ekor. Kemudian, bulu hewan itu harus dicukur dengan luas area tidak kurang dari 10% dari permukaan tubuh untuk tempat paparan sediaan uji. Kemudian, pencukuran dimulai dari area tulang belikat atau bahu sampai tulang pangkal paha, tulang pinggang, dan setengah pinggang sisi perut kiri dan kanan. Dilakukan kira-kira 24 jam sebelum pemberian sediaan uji. Pengulangan pencukuran dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu. Pada proses pencukuran dapat digunakan anestetik untuk membantu penanganan hewan dan meminimalkan stres hewan. Selanjutnya, prosedur keempat, yaitu sediaan uji dilarutkan dengan bahan pembawa yang sesuai. Jumlah pembawa yang digunakan harus dicatat. Umumnya 0,5 sampai 1 mili sudah cukup. Zat berupa larutan tidak perlu diencerkan. Bahan uji diberikan secara merata pada 10% dari seluruh permukaan kulit dari area permukaan kulit. Area paparan ditutup dengan kasa berpori dan dibalut dengan perban elastis serta plester yang tidak mengiritasi selama 24 jam. Setelah selesai periode pemaparan, sisa bahan uji yang masih menempel pada kulit dihilangkan dengan air atau pelarut yang sesuai. Uji penentuan rentang dosis dilakukan bila tidak ada informasi atau informasi terkait toksisitas senyawa uji tidak memadai. Penentuan rentang dosis dimulai dari penggunaan satu hewan uji dengan pemberian dosis awal.
Dianjurkan menggunakan dosis 200 mg per kilogram berat badan. Saya kembalikan kepada moderator. Satu, uji toksisitas dermal akut. Pengamatan uji toksisitas akut. A. Periode pengamatan. Dilakukan selama tidak kurang dari 14 hari. Lamanya pengamatan tersebut dapat diperpanjang sesuai reaksi yang timbul akibat paparan sediaan uji. B. Penilaian klinis. Dilakukan secara individual terhadap adanya perubahan pada bulu, mata, membran mukosa, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem saraf otonom, sistem saraf pusat, aktivitas soma motor, dan pola tingkah laku. Adanya gejala toksisitas lainnya seperti gemetar, kejang, salivasi, diare, lemas, tertidur dan koma. Waktu kematian dicatat seteliti mungkin. C. Bobot badan. Terhadap berat badan harus dilakukan penimbangan sesaat sebelum diberi perlakuan dan selama seminggu setelahnya, serta pada saat hewan sekarat. D. Perubahan patologi. Dilakukan nekropsi terhadap semua hewan yang hidup dan diamati adanya perubahan makropatologi. Pemeriksaan secara mikroskopik dilakukan terhadap organ yang menunjukkan adanya perubahan secara makro. Satu, uji toksisitas dermal akut. Analisis data uji toksisitas akut, nilai LD50 dihitung dengan regresi linear atau probit atau metode statistik lainnya. Semua hewan yang mati, baik yang mati dengan sendirinya atau yang mati dalam keadaan moribund, digabungkan jumlahnya untuk menghitung nilai LD50. Uji toksisitas subkronik merupakan lanjutan dari uji toksisitas akut. Pembeda dalam dua uji tersebut adalah jangka waktu pemaparan bahan uji. Pengujian toksisitas subkronis membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pengujian toksisitas akut. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada durasi penggunaan bahan tersebut di manusia. Tujuan dari pengujian toksisitas subkronik adalah mendeteksi efek toksik yang mungkin muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan dengan rute oral atau mulut ataupun dermal, kulit, selama sebagian umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan, dan juga memperoleh informasi kemungkinan adanya efek toksik yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut. Informasi dosis yang tidak menimbulkan efek toksik. Uji toksisitas subkronik dermal terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, uji toksisitas subkronis singkat dermal 28 hari. Uji toksisitas subkronis dermal 28 hari digunakan untuk menguji sediaan uji. Penggunaannya dalam bentuk sekali pakai atau berulang dalam waktu kurang dari 1 minggu. Yang kedua, uji toksisitas subkronis dermal 90 hari. Uji toksisitas subkronis dermal 90 hari digunakan untuk menguji sediaan yang penggunaannya secara klinis berulang dalam waktu 1 sampai 4 minggu. Sampai berapa betul? Toksisitas subdermal 28 hari. Hewan yang umumnya lebih dipilih untuk digunakan adalah tikus. Syarat hewan uji. Yang pertama, sehat. Yang kedua, berat badan untuk tikus 200 sampai 300 gram. Yang ketiga, masing-masing kelompok dosis menggunakan hewan minimal 10 yang terdiri dari 5 ekor jantan dan 5 ekor betina. Yang keempat, hewan betina yang digunakan harus belum pernah beranak dan tidak sedang bunting. Yang kelima, bila diperlukan kelompok interim, misalnya 3 hewan per jenis kelamin per kelompok.
Jumlah hewan ditambahkan sesuai dengan jumlah yang akan dikorbankan. Selain itu, pada kelompok dosis tinggi, dibuat kelompok tambahan atau satelit. Minimal 10 ekor hewan yang terdiri dari 5 jantan dan 5 betina. Pengamatan reversibilitas, persistensi atau efek toksik tertunda pada kelompok satelit dilakukan selama 14 hari setelah pemberian sediaan uji. Prosedur uji toksisitas subkronis dermal 90 hari. Yang pertama, hewan yang umumnya lebih dipilih untuk digunakan adalah tikus. Syarat hewan uji adalah yang pertama sehat. Yang kedua, berat badan untuk tikus 200-300 gram. Yang ketiga, menggunakan hewan minimal 20 ekor yang terdiri dari 10 ekor jantan dan 10 ekor betina untuk setiap kelompok dosis. Yang keempat, hewan betina yang digunakan harus belum pernah beranak dan tidak sedang bunting. Bila diperlukan, kelompok interim, misalnya 3 hewan per jenis kelamin per kelompok. Jumlah hewan ditambahkan sesuai dengan jumlah yang akan dikorbankan. Yang kelima, pada kelompok dosis tinggi, dibuat kelompok tambahan atau satelit. Minimal 20 ekor hewan yang terdiri dari 10 jantan dan 10 betina. Pengamatan reversibilitas, persistensi, atau efek toksik tertunda pada kelompok satelit dilakukan selama 14 hari setelah pemberian sediaan uji. Selanjutnya, prosedur uji toksisitas subkronis dermal 90 hari. Yang keempat, sediaan uji dilarutkan dengan bahan pembawa yang sesuai. Jumlah pembawa yang digunakan harus dicatat. Umumnya 0,5 sampai 1 mili sudah cukup. Zat berupa larutan tidak perlu diencerkan. Bahan uji diberikan secara merata pada 10% dari seluruh permukaan kulit tubuh. Bila sediaan uji bersifat toksik, maka paparan sediaan uji tidak perlu 10% dari area permukaan kulit. Area paparan ditutup dengan kasa berpori dan dibalut dengan perban elastis serta plaster yang tidak mengiritasi selama 24 jam. Setelah selesai periode paparan, sisa bahan uji yang masih menempel pada kulit dihilangkan dengan air atau pelarut yang sesuai. Yang keenam, uji penentuan rentang dosis dilakukan bila tidak ada informasi terkait toksisitas senyawa uji tidak memadai. Penentuan rentang dosis dimulai dari menggunakan satu hewan uji dengan pemberian dosis awal. Dianjurkan menggunakan dosis 200 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya yang ketujuh, sebelum hewan dikorbankan, hewan dipuasakan semalaman. Sebanyak 0,5 ml darah dimasukkan ke dalam tabung mikosentrifus yang telah diisi antikoagulan, sebanyak 10 mikroliter untuk pemeriksaan hematologi. Yang kesembilan, sebanyak 0,5 ml darah untuk pembuatan apusan darah menggunakan alat hematospinner untuk penetapan diferensial leukosit. Sisanya dimasukkan ke dalam tabung sentrifus dan didiamkan pada suhu kamar kurang lebih 30 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian dipindahkan ke dalam tangas es tidak lebih dari 20 menit dan segera disentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Selanjutnya, serum dipisahkan dan disimpan dalam lemari beku kurang 20 derajat Celcius untuk minus 20 derajat Celcius untuk pemeriksaan biokimia klinis. Selanjutnya yang kedua, uji sensitisasi kulit. Uji sensitisasi kulit adalah suatu pengujian untuk mengidentifikasi suatu zat yang berpotensi menyebabkan sensitisasi kulit. Prinsip uji sensitisasi kulit adalah hewan uji diinduksi dengan dan tanpa FCA secara injeksi intradermal dan topikal untuk membentuk respon imun. Kemudian dilakukan uji tantang atau challenge test. Tingkat dan derajat reaksi kulit dinilai berdasarkan skala Magnusson dan Klikman. Adapun tujuan uji ini digunakan untuk mengidentifikasi sediaan uji yang berpotensi menyebabkan sensitisasi kulit.
Prinsip uji sensitisasi kulit yaitu hewan uji dapat diinduksi dengan metode adjuvan menggunakan French Complete Adjuvan atau FCA ataupun tanpa adjuvan. Induksi dilakukan dengan memberikan bahan uji melalui injeksi intradermal atau topikal untuk membentuk respon imun. Kemudian dilakukan uji tantang atau challenge test. Tingkat dan derajat reaksi kulit dinilai berdasarkan skala Magnusson dan Kligman. Uji sensitisasi kulit dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode Guinea-Pig Maximization Test atau GPMT, yaitu uji sensitisasi kulit dengan menggunakan adjuvan French Complete Adjuvan atau FCA. Yang kedua, metode Bahler Test, yaitu uji sensitisasi kulit tanpa menggunakan adjuvan. Adapun prosedur uji sensitisasi kulit, yaitu hewan yang digunakan untuk uji adalah marmut, albina dewasa, muda dan sehat, berat 300-500 gram. Hewan uji betina harus belum pernah beranak dan tidak bunting. Adapun untuk metode Guinea-Pig Maximization Test, yang pertama, jumlah hewan uji tidak kurang dari 10 ekor tiap perlakuan dan 5 ekor kelompok kontrol. Apabila pada jumlah tersebut di atas belum tidak dapat kesimpulan, maka direkomendasikan untuk menambah hewan uji menurut total tidak kurang dari 20 ekor untuk kelompok perlakuan dan 10 ekor untuk kelompok kontrol. Yang kedua, jumlah hewan uji yang digunakan tidak kurang dari 20 hewan di kelompok perlakuan dan tidak kurang dari 10 hewan di kelompok kontrol. Dosis uji digunakan untuk induksi hendaknya dapat ditoleransi secara sistemik dan dosis tertinggi yang dapat menyebabkan iritasi kulit ringan sampai sedang pada metode GPMT serta dosis tertinggi tidak lebih menyebabkan iritasi kulit ringan pada Bahler Test. Sedangkan untuk uji tantang, dosis tertinggi hendaknya tidak menyebabkan iritasi. Dosis yang tepat untuk uji ditentukan dengan uji pendahuluan pada 3 ekor hewan. Yang ketiga, penyiapan sampel. Yang keempat, hewan uji diaklimatisasi di ruang percobaan setidaknya selama 5 hari dan hewan dikelompokkan secara acak. Kelima, hewan dicukur bulunya 24 jam sebelum pengujian dimulai. Penghilangan bulu dapat juga menggunakan bahan kimia perontok. Pada proses penghilangan bulu harus dijaga agar tidak terbuka atau lecet pada kulit. Yang keenam, kulit diuraikan dan dikategorikan terhadap dari tema dan udema menjadi skala Magnusson dan Kligman. Catatan tambahan dapat dibuat jika respon tidak biasa, yaitu berat badan uji sebelum dan setelah pengujian harus didata. Prosedur lain, misalnya pemeriksaan histopatologi, pengukuran ketebalan lipatan kulit dapat dilakukan pada sisi reaksi. Kemudian yang ketiga, uji iritasi mata. Uji iritasi mata adalah suatu uji pada hewan uji, yaitu fungsi albino untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dengan pemaparan sediaan uji pada mata. Prinsipnya, sediaan uji dengan dosis tunggal dipaparkan ke dalam salah satu mata pada beberapa hewan uji, dan mata yang tidak beri perilaku masif, mata yang tidak diberi lakuan digunakan sebagai kontrol. Derajat iritasi dievaluasi dengan pemberian skor terhadap cedera pada konjungtiva, kornea, dan iris pada interval waktu tertentu. Tujuan uji iritasi mata adalah untuk memperoleh informasi terhadap kemungkinan bahaya yang timbul pada saat sediaan uji terpapar pada mata dan membran mukosa mata. Adapun prinsip hewan uji prinsipnya yaitu hewan uji diberikan analgesia sistemik dan induksi topikal. Anestesi yang sesuai oleh sediaan uji dalam dosis tunggal dipaparkan ke dalam salah satu mata pada beberapa hewan uji dan mata yang tidak diberi perlakuan digunakan sebagai kontrol. Derajat iritasi dievaluasi dengan pemberian skor terhadap cedera pada konjungtiva, kornea, dan iris pada interval waktu tertentu. Efek lain termasuk efek sistemik juga dievaluasi. Hewan uji yang menunjukkan tanda-tanda penderitaan dan kesakitan yang parah dapat dikorbankan sesuai dengan prosedur pemusnahan hewan uji. Durasi studi harus cukup dalam mengevaluasi efek reversibel dan irreversibel. Adapun tujuan iritasi mata yaitu digunakan untuk memperoleh informan adanya kemungkinan bahaya yang timbul pada saat sediaan uji terpapar pada mata membran mukosa.
Selanjutnya, peringatan. Uji iritasi mata tidak perlu dilakukan dalam keadaan di mana A. Bahan uji sudah dapat diprediksi bersifat korosif berdasarkan struktur kimia atau sifat fisikokimia, misalnya asam, pH 2 atau basa kuat pH 11,5. Yang B. Bahan uji telah terbukti bersifat korosif atau iritan kuat pada uji iritasi kulit. Yang C. Terdapat data dari studi lain yang relevan dan dapat dipercaya yang menunjukkan bahan uji akan menimbulkan iritasi serupa bila diuji pada mata. Selanjutnya prosedur. Yang A. Penyiapan hewan uji. Hewan uji yang digunakan adalah kelinci albino jantan atau betina yang sehat dan dewasa. Hewan ditempatkan pada kandang individual, satu kandang untuk satu hewan. Sebelum pengujian dimulai, hewan uji diaklimatisasi di ruang percobaan kurang lebih selama 5 hari. Yang kedua, kedua mata dari masing-masing hewan uji diperiksa minimal 24 jam sebelum pengujian dimulai dan dipastikan bahwa kedua mata hewan uji benar-benar sehat. Hewan yang menunjukkan adanya iritasi mata, cacat atau luka pada kornea tidak dapat digunakan untuk B. Penggunaan anestetik topikal dan analgesik sistemik. Prosedur ini dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir rasa sakit dan kesulitan pada pengujian keamanan okuler. Anestetik topikal dan analgesik sistemik lain yang sejenis yang tidak mempengaruhi respon okuler dengan tujuan yang sama dapat digunakan sebagai substitusi. Selanjutnya, 60 menit sebelum pemberian sediaan uji, buprenorphine 0,01 mg per kilogram berat badan diberikan secara injeksi subkutan untuk memberikan efek analgesik sistemik. Selanjutnya, 5 menit sebelum pemberian sediaan uji, 1 atau 2 tetes anestetik okular topikal, misal 0,5% propakain HCl atau 0,5% tetrakain HCl diberikan pada setiap mata. Untuk menghindari kemungkinan interferensi pada studi, anestetik topikal yang diberikan direkomendasikan yang tidak mengandung pengawet. Bila sediaan uji diperkirakan menyebabkan rasa sakit signifikan, umumnya tidak dilakukan uji in vivo, tetapi bila diperlukan pengujian, dapat dipertimbangkan untuk memberikan anestetik topikal tambahan dengan interval 5 menit sebelum pemberian sediaan uji. Diperlukan kehati-hatian dalam menentukan jenis, konsentrasi, dan dosis dari zat anestesi lokal untuk menjamin bahwa perbedaan reaksi yang terjadi bukan karena anestesi lokal. Selanjutnya, 8 jam setelah pemberian sediaan uji, diberikan buprenorphine 0,01 mg per kilogram berat badan subkutan dan meloxicam 0,5 mg per kilogram berat badan subkutan. Setelah 8 jam awal pos pemberian senyawa uji, buprenorphine 0,01 mg per kilogram berat badan secara subkutan diberikan setiap 12 jam dan meloxicam 0,5 mg per kilogram berat badan secara subkutan setiap 24 jam hingga lesi okular selesai dan tidak ada gejala klinis nyeri. Selanjutnya, pengamatan. Pengamatan pada mata dilakukan secara komprehensif untuk melihat adanya lesi okular 1 jam setelah paparan sediaan uji dan diikuti dengan evaluasi harian. Hewan harus dievaluasi beberapa kali dalam 3 hari pertama. Pengamatan dilakukan minimal 2 kali sehari sepanjang studi dengan minimum rentang antar observasi adalah 6 jam. Observasi dan pengamatan derajat keparahan dilakukan pada jam ke-1, 24, 48, dan 72 setelah paparan sediaan uji. Jika hewan uji tidak memperlihatkan cedera mata, maka pengujian dapat diakhiri pada hari ketiga setelah pemberian sediaan uji. Selanjutnya, hewan uji dengan cedera mata ringan hingga sedang harus diamati sampai lukanya sembuh. Observasi dilakukan pada hari ke-7, 14, dan 21 untuk mengevaluasi adanya reversibilitas dari pengaruh iritasi setelah
Pemberian sediaan uji. Jika efek reversibel terjadi sebelum 21 hari, maka percobaan dapat dihentikan. Hewan uji yang menunjukkan gejala-gejala sakit dan mengalami luka parah setelah pemberian sediaan uji harus segera dikorbankan. Yang dimaksud luka parah antara lain terjadinya pelubangan kornea atau penanahan pada kornea tingkat 4 yang bertahan selama 48 jam, hilangnya refleks terhadap cahaya atau respon iridial tingkat 2 yang bertahan selama 72 jam. Baiklah, selanjutnya yang keempat itu ada uji iritasi akut dermal. Uji iritasi akut dermal adalah suatu uji pada hewan atau kelinci albino untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada dermal selama 3 menit sampai 4 jam. Prinsip uji iritasi akut dermal ini adalah pemaparan sediaan uji dalam dosis tunggal pada kelima hewan ini dengan area kulit yang tidak beri perlakuan berfungsi sebagai kontrol. Derajat iritasi dinilai pada interval waktu tertentu, yaitu pada jam ke-1, 24, 48, dan 72 setelah pemaparan sediaan uji dan untuk melihat reversibilitas. Pengamatan dilanjutkan sampai 14 hari. Tujuan uji iritasi akut dermal ini adalah untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta untuk menilai dan mengevaluasi karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit. Selanjutnya itu ada prinsip uji iritasi akut dermal. Prinsip uji iritasi atau korosi akut dermal ini adalah paparan sediaan uji dalam dosis tunggal kepada kulit hewan uji dengan kulit yang tidak diberikan perlakuan berfungsi sebagai kontrol. Derajat korosi dan inter tertentu pada selanjutnya dijelaskan untuk memberikan evaluasi lengkap. Derajat iritasi dinilai pada interval waktu tertentu, yaitu pada jam ke-1, 24, 48, dan 72 setelah paparan sediaan uji. Untuk melihat reversibilitas, pengamatan dilanjutkan sampai 14 hari. Hewan yang menunjukkan tanda-tanda kesakitan atau penderitaan yang parah harus dikorbankan sesuai dengan prosedur permusnahan hewan. Selain pengamatan terhadap iritasi, semua pengaruh zat toksik terhadap kulit seperti fatigue of skin dan pengaruh toksik lain serta berat badan harus dijelaskan dan dicatat. Pemeriksaan histopatologi dipertimbangkan untuk menjelaskan respon yang meragukan. Selanjutnya itu tujuan dari uji iritasi akut dermal ini. Uji ini digunakan untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta untuk menilai dan mengevaluasi karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit. Selanjutnya untuk prosedur uji iritasi akut dermal. Yang pertama, penyiapan hewan uji. Hewan uji yang digunakan adalah kelinci albino jantan atau betina yang sehat dan dewasa, berat sekitar 2 kg. Penggunaan spesies lain dapat digunakan dengan justifikasi. Sebelum pengujian dimulai, hewan uji diaklimatisasi percobaan selama 5 hari, dan hewan ditempatkan pada kandang individual, 1 kandang untuk 1 ekor, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum pengujian. Bulu hewan harus dicukur pada daerah punggung. Kemudian dosis uji. Dosis yang digunakan untuk sediaan uji cair adalah sebanyak 0,5 ml dan untuk sediaan uji padat atau semi padat sebanyak 0,5 gram. Kemudian pemberian sediaan uji. Sediaan uji dipaparkan di area kulit seluas 2x3 cm persegi dengan lokasi paparan seperti yang terlihat pada gambar 12. Kemudian lokasi paparan ditutup dengan kasa dan diplester dengan plester yang bersifat non-iritan. Jika pemberian secara langsung tidak memungkinkan, misalnya cairan atau pasta, sediaan uji harus dioleskan terlebih dahulu pada kasa lalu ditempelkan pada kulit. Pada akhir periode paparan, normalnya 4 jam, residu sediaan uji dapat menggunakan air atau pelarut yang sesuai tanpa mengubah respon muncul atau integritas.
Selamatan. Jangka waktu pengamatan harus mencukupi untuk mengevaluasi seluruh pengaruh reversibilitas yang teramati. Akan tetapi, pengujian harus diakhiri saat hewan menunjukkan tanda-tanda kesakitan yang parah. Untuk menentukan reversibilitas, hewan harus diamati tidak kurang dari 14 hari setelah tempelan dibuka. Jika reversibilitas terlihat 14 hari, maka pengujian harus dihentikan saat juga. Semua hewan uji harus ada atau tidak eritema dan edema. Penilaian respon dilakukan pada jam ke-1, 24, 48, dan 72 setelah pembukaan tempelan. Untuk sediaan uji yang tidak bersifat korosif atau iritan. Jika kerusakan kulit tidak dapat diidentifikasi sebagai iritasi atau korosi pada jam ke-72, pengamatan dapat dilanjutkan sampai hari ke-14 untuk menentukan reversibilitas. Selain pengamatan terhadap iritasi, efek toksik setempat, local toxic effect, seperti defatting of skin dan pengaruh toksisitas lainnya. Selanjutnya, uji iritasi mukosa vagina. Uji iritasi mukosa vagina adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji sediaan uji yang kontak langsung dengan jaringan vagina dan tidak dapat diuji dengan cara lain. Prinsip uji iritasi mukosa vagina adalah sediaan dibuat ekstrak dalam larutan NaCl 0,9% atau minyak zaitun dan selanjutnya ekstrak dipaparkan ke dalam lapisan mukosa vagina hewan uji selama tidak kurang dari 5 kali pemaparan dengan selang waktu antar pemaparan 24 jam. Mukosa vagina diamati dan diberi skor terhadap eksudat dan edema. Setelah selesai pemaparan, hewan uji dikorbankan dan diambil dari mukosa vaginanya untuk dievaluasi secara histopatologi. Tujuan uji iritasi mukosa vagina adalah untuk mengevaluasi keamanan dari alat-alat kesehatan yang kontak dengan mukosa vagina. Prinsip, sediaan uji dibuat ekstrak dalam larutan NaCl 0,9% atau minyak zaitun dan selanjutnya ekstrak paparan dalam lapisan mukosa vagina hewan uji selama tidak kurang dari 5 kali paparan dengan untuk antar paparan 242 jam. Selama paparan, jaringan mukosa vagina diamati dan diberi skor terhadap kemungkinan adanya eritema, eksudat, dan udema. Setelah selesai paparan, hewan uji dikorbankan dan diambil dengan mukosa vaginanya untuk dievaluasi secara histopatologi. Tujuannya, uji iritasi mukosa vagina hanya digunakan untuk menguji sediaan uji yang kontak langsung dengan jaringan vagina dan tidak dapat diuji dengan cara lain. Sediaan uji yang terbukti mengiritasi kulit dan mata atau bahan yang mempunyai pH kurang dari 2 atau lebih besar dari 11,5 tidak perlu diuji dan langsung dikategorikan sebagai bahan potensial yang bersifat iritasi terhadap vagina. Prosedurnya, yang pertama penyiapan hewan uji. Hewan uji yang digunakan adalah kelinci albino betina yang sehat dan dewasa. Dengan galur yang sama, bobot sekitar 2 kg, jumlah hewan tidak kurang dari 6 ekor, 3 ekor untuk uji, 3 ekor untuk kontrol. Bila hasil uji meragukan, pengujian sebaiknya diulang dengan jumlah hewan yang sama. Hewan ditempatkan pada kandang individual, satu kandang untuk satu hewan. Sebelum pengujian dimulai, hewan uji diaklimasi di ruang percobaan kurang lebih dari 5 hari yang dilakukan pemeriksaan pada lapisan mukosa vagina terhadap adanya kelainan seperti pembengkakan atau infeksi, iritasi, dan luka. Yang kedua, cara pemberian sediaan uji. Sejumlah 1 mili sediaan uji dipaparkan pada lapisan mukosa hewan uji menggunakan kateter atau speed injeksi dengan sonde tumpul. Dilakukan 5 kali paparan berturut-turut dengan selang waktu 24 kurang lebih 2 jam. Hal yang sama dilakukan terhadap hewan kontrol menggunakan media ekstraksi. Jika hewan uji mengeluarkan urin, maka pemberian larutan uji diulang 10 menit kemudian. Pengamatannya pada 242 jam setelah paparan sediaan uji yang ke-1, 2, 3, 4, dan 5 diamati jaringan vaginal dan cara membuka vagina dan perineum untuk melihat adanya eritema, eksudat, dan udema.
Bila ditemui adanya eritema eksudat dan udema yang parah, maka hewan langsung dikorbankan dengan cara yang sesuai dengan prosedur pembunuhan hewan uji serta diperiksa jaringan vaginal secara mikroskopis. Maka pengujian dianggap selesai. Uji dihentikan saat ditemukan eritema atau udema yang parah meskipun waktu pengujian 5 hari belum tercapai. Bila tidak ditemukan eritema, eksudat dan udema yang parah, uji dapat dilanjutkan sampai hari kelima. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi kami pada kesempatan ini. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.